Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Anggraini, nomor NIM 4220148. Dalam diskusi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajer. Yang kedua, fungsi dan peranan manajer dalam kegiatan manajemen. Dan yang ketiga, tugas seorang manajer. Perkenalkan, nama saya Faizan Nurul Hasanah, NIM 4218014. Saya akan menjelaskan materi tentang tingkatan manajer, manajemen sebagai seni dan sains, serta keahlian atau skill yang harus dimiliki oleh manajer. Perkenalkan, nama saya Namus Akbar Gumirat, NIM 4220129. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika manajer, studi kasus, analisa kasus, solusi kasus, dan kesimpulannya. Pengertian manajer. Pengertian manajer menurut Kamus Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Manajer menurut Wikipedia Indonesia adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer menurut Robert Tenenbaum adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Tujuan manajer. Tujuan manajer dalam kegiatan manajemen antara lain mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. 2. Mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian manajemen. Dan yang ketiga, mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. Yang terakhir, mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Fungsi seorang manajer adalah memahami visi dan misi perusahaan, harus menjabarkan visi dan misi tersebut kepada tujuan. Yang ketiga, merumuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah rencana. Yang keempat, melakukan usaha untuk menyediakan resource dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. 5. Memimpin pelaksanaan rencana agar para pegawai bekerja dapat dengan motivasi yang tinggi. Yang keenam, mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan resource agar rencana yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, bersiap untuk menghadapi kontingensi atau bersiap untuk menghadapi hal-hal yang diperluar pikiran. Peran seorang manajer. Peran dari seorang manajer antara lain yaitu interpersonal role. Yang kedua, informational role atau peran informasi. Yang ketiga, decision making. Yang ketiga, entrepreneur atau pengusaha. Yang keempat, disturbance handler. Yang keempat, resource allocator. Yang terakhir, negotiator. Tugas seorang manajer antara lain: 1. Memimpin organisasi. 2. Mengatur organisasi. 3. Mengendalikan organisasi.
Keempat, mengembangkan organisasi. Kelima, mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi. Yang keenam, menciptakan kerjasama dengan pihak-pihak di dalam organisasi. Ketujuh, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar organisasi. Kedelapan, menumbuhkan kepercayaan. Kesembilan, meningkatkan rasa tanggung jawab. Kesepuluh, mengawasi atau mengendalikan kegiatan organisasi. 11, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, ke-12, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Tingkatan manajer. Tingkatan manajer yang terdapat dalam suatu perusahaan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Top manager atau manajer puncak adalah pemimpin tertinggi dari suatu perusahaan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah direktur utama dan dewan komisaris. Manajer ini juga dikenal pula dengan istilah executive officer. 2. Middle manager atau manajer menengah adalah pemimpin menengah dari suatu perusahaan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, dan pemimpin cabang. 3. Lower manager atau manajer terendah adalah pemimpin terendah yang secara langsung memimpin, mengarahkan, dan mengawasi para karyawan pelaksana atau operasional dalam mengerjakan tugas-tugasnya supaya tujuan-tujuan perusahaan tercapai. Contohnya adalah mandor. Manajemen sebagai seni dan sains. Manajemen sebagai sains. Pendekatan manajemen ini melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni. Pendekatan manajemen ini melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Keahlian atau skill yang harus dimiliki manajer. Menurut Robert L. Katz, setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar, antara lain 1. Keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan melalui suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Oleh karena itu, keterampilan konseptual juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain. Manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. 3. Keterampilan teknis. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkatan yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain. Selain 3 keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh manajer, yaitu 1. Keterampilan manajemen waktu. Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Waktu yang dimiliki merupakan aset berharga, dan menyanyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan. Yang kedua, keterampilan membuat keputusan. Merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama
bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas. Etika manajer. Menurut Rizky W. Griffin, dalam bukunya yang berjudul Business, mengklarifikasikan etika manajerial ke dalam 3 kategori. 1. Perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta ruang pribadi dan penghormatan. 2. Perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. 3. Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Studi kasus Paibudi Energy, perusahaan tambang batubara swasta terbesar di dunia, baru saja mengajukan proteksi atas kebangkrutan. Raksasa tambang ini terkena dampak anjloknya harga batubara dan membuat hutang-hutang tidak bisa dibayar. Masalah hutang Paibudi mulai muncul sejak memutuskan untuk mengambil alih perusahaan tambang MacArthur yang tidak lain adalah pesaing Paibudi pada tahun 2011. Akan tetapi, harga batubara yang kian merosot dan menurun permintaannya secara tajam membuat Paibudi kesulitan melunasi hutangnya. Langkah yang diambil Paibudi ini adalah salah satu dari gelombang kebangkrutan yang dialami industri tambang. Dokumen kebangkrutan Paibudi adalah salah satu yang terbesar di sektor industri komoditas sejak harga energi dan metal terpuruk pada pertengahan 2014 hingga kini. Analisa kasus. Menurut analisa kami, pihak CEO membeli perusahaan pesaing agar permintaan hanya tertuju pada satu perusahaan dan berkurangnya perusahaan pemasok batubara. Hal ini akan meningkatkan pemasokan, namun sangat disayangkan ternyata setelah membeli perusahaan pesaing, permintaan menurun tajam. Hutang yang dipakai untuk membeli perusahaan pesaing sudah tidak bisa dibayarkan dan perusahaan mengalami kebangkrutan. Solusi atau penyelesaian studi kasus. Di sini terlihat bahwa CEO atau selaku head management tidak memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Demi mengurangi persaingan pasar batubara, pihak Paibudi rela membayar dengan jumlah yang sangat besar. Padahal, jika sebelumnya terus melihat perkembangan industri energi dan metal, yang terburuk seharusnya pihak CEO lebih berhati-hati, karena penurunan yang terjadi tidak mungkin langsung merosot tajam, pasti ada perkembangannya sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, seharusnya sebagai CEO atau head management lebih berjaga-jaga dalam memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Kesimpulan, manajer adalah seorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan dan diakui oleh organisasi serta yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memimpin, mengatur, mengelola, membuat rencana, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan organisasi. Menurut Henry Misberg, ada 3 peran manajer, yaitu peran antar pribadi, peran informasional, peran pengambilan keputusan. Tugas dari seorang manajer antara lain memimpin organisasi, mengatur organisasi, mengendalikan organisasi. Tingkat manajer ada 3, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Manajer sendiri dapat dipandang sebagai manajer sebagai seni dan manajer sebagai sains. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai manajer, maka seorang manajer harus sesuai etika manajer dan tidak boleh menyimpang. Seorang yang diangkat menjadi manajer mempunyai keahlian antara lain seperti keahlian konseptual, keahlian berhubungan dengan orang lain, keahlian teknis, keahlian manajemen waktu, dan keahlian mengambil keputusan.